Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Pak Fakih Eko Prasetyo, SPD. Beliau adalah guru PKN di SMK Islamiyah Sabu Garut. Dan di sini saya akan membahas tentang pemilu atau Pilpres di tahun 2024 nanti. Selamat pagi sebelumnya, Pak. Iya, selamat pagi Mbak Fani. Gimana kabarnya? Sekarang kuliah di mana Mbak Fani? Di UIN, Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Udah semester berapa sekarang? Sekarang semester 3. Oh iya, ya udah. Baik, Pak, di sini yang saya tanya. Dalam pemilu kan pasti sudah tidak asing ya dengan money politik atau politik uang. Nah, apakah money politik atau politik uang itu adalah hal yang wajar menurut Bapak? Oke, kalau melihat politik ketika tahun politik, masalah money politik ataupun politik uang itu memang sudah menjadi akar budaya di negara kita, Mbak. Mungkin itu kalau melihat hukum ya tidak wajar. Bagaimana pendapat Bapak mengenai putusan umur cawapres yang tidak dikabulkan oleh MK? Oke, kemarin sebelum ada ini ya pendaftaran cawapres maupun wapresnya itu memang agak sedikit ramai ya. Salah satunya memang yang menjadi studi kasus mungkin dalam negara kita itu salah satunya itu. Jadi ada salah satu wakil yang usianya mungkin di bawah standar dari itu, yaitu si A ya, kemudian akhirnya kok diputuskan oleh MK gitu. Nah itu kalau menurut saya ya karena sudah menjadi keputusan dari MK ya tentunya sebagai warga masyarakat yang biasa ya tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih karena memang dari atasan sudah seperti itu. Tapi kalau menurut saya kalau toh memang itu sebuah undang-undang dan bisa direvisi dan revisi dari undang-undang itu kedepannya lebih baik, saya kira ya tidak apa-apa gitu. Artinya kayak salah satunya dari undang-undang yang mengatur tentang wapres di bawah 40 tahun itu diperbolehkan. Itu kalau menurut saya kalau memang kok nanti efek positifnya baik ke depan, menurut saya sendiri tidak apa-apa. Berarti tidak masalah. Iya, tidak masalah. Terus melihat kasus Pak Gibran dengan Pak Jokowi, apakah bisa disebut dengan nepotisme? Oke, kalau masalah nepotisme itu kita kan harus tahu bukti nyatanya seperti apa kan seperti itu. Nah, kalau pandangan diri saya sendiri masalah kedua belah pihak antara mungkin bapaknya yang masih menjadi presiden dan akhirnya wakilnya itu anaknya ya, itu kalau menurut saya ya masalah nepotisme itu belum mengarah ke situ karena kebenaran saja lah gitu. Ya jadi kan inti dari Bapak Jokowi itu pengen meneruskan yang namanya estafet ataupun pengen memberikan arahan kepada anaknya biar nantinya itu meneruskan dari kinerjanya bapaknya atau apa, kan itu kan juga bisa jadi seperti itu. Jadi masalah nepotisme ataupun bagaimana menurut saya kalau tidak ada buktinya ya tidak mengarah ke situ kayak gitu. Baik. Kemudian pandangan tentang kerja presiden sekarang atau Pak Jokowi, apakah sudah berpengaruh di lingkungan desa Bapak? Oke. Kalau masalah kinerja, kalau pandangan dari saya sendiri itu menurut saya udah bagus. Artinya apa? Masalah pembangunan, kemudian perekonomian, infrastruktur. Kalau menurut saya dipandang dari keseluruhan wilayah NKRI ini ya sudah bagus. Contoh mungkin yang ada di lingkungan kita, lingkup salah satunya kan percepatan ekonomi itu salah satunya dibangun yaitu tol ya Pak ya, Jawa, Madura ataupun apalah gitulah, itu salah satunya kan termasuk program dari kinerjanya Bapak Jokowi gitulah. Kemudian apalagi kemarin ya mungkin kalau Pak Jokowi itu sudah datang ke kita, apalagi lingkup Pekalongan ya, sudah membantu, kemudian sudah mengusahakan kedepannya biar masalah pupuk itu tidak sulit ketika dicari oleh para petani. Itu menurut saya kinerjanya udah bagus kayak gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini kinerjanya perlu ditingkatkan ataupun nanti dilanjutkan oleh calon presiden yang jadi gitu. Berarti cukup berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Terima kasih banyak Pak. Kemudian yang terakhir mungkin bisa memberi pesan untuk Pilpres 2024 kepada para generasi muda mungkin untuk tidak golput sampai itu. Oke, kalau pesan saya ini juga mengarah ke materi saya, kata demokrasi.
merupakan sebuah program dari negara yang harus setiap tahun dilaksanakan, sehingga pesan saya kepada generasi penerus bangsa, kayak mungkin dalam wilayah itu benar-benar dari tidak dengan uang gitu, sehingga apa, nanti ketika seorang pemimpin itu jadi, itu ranahnya bukan mengarah ke negatif, tapi malah justru dia akan mengarah ke yang positif, ataupun mungkin malah justru seorang pemimpin itu benar-benar jadi karena dari hasil yang sempurna ataupun yang bersih kayak gitu. Dan nanti bisa, harapannya itu nanti bisa meningkatkan kualitas taraf negara kita. Dan pesannya ya tadi, jangan sampai golput. Ini menjadi hak wajib dari semua masyarakat negara Indonesia, dan jangan sampai dengan iming-iming uang itu seorang warga gampang untuk diminta hak suaranya. Ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.